Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 2-9. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati orang yang menganggap yang lain lebih penting dan utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memasukkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan sesama kita dibanding diri kita sendiri, di mana Paulus mengajak kita untuk sehati sepikir dan mempunyai tujuan yang sama yang sesuai dengan kehendak Yesus. Kalau melihat dari konteks sosial, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang paling tinggi di kehidupan sosial. Namun kembali lagi, adanya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, bahkan motif seseorang menjadikan terjadinya perpecahan. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun, Tuhan Yesus berkata bahwa di mana ada dua orang bersekutu, di sanalah aku berkenan. Namun di dalam pelayanan sekalipun, seringkali terjadi perpecahan. Bahkan di dalam keluarga, sering juga terjadi konflik dan perpecahan yang menyebabkan terjadinya kehancuran. Nah, di dalam nats ini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, hidup dalam kesatuan yang saya ambil dari ayat yang kedua. Di dalam ayat ini, Paulus mengajak jemaat di Filipi dan kita juga hari ini untuk hidup dalam sehati sepikir, memiliki kasih yang sama dan tujuan yang satu. Kesatuan ini bukan hanya perihal sekedar tidak bertengkar, tetapi juga menyangkut hati dan tujuan yang selaras dengan Yesus Kristus. Melihat dari banyaknya perbedaan, tujuan, keinginan, bahkan motif seseorang, kesatuan sangatlah susah untuk dilakukan di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu Paulus menegaskan bahwa kesatuan itu lahir dari kasih, bukan hanya dari kesamaan pendapat semata. Paulus juga mengajarkan kita bahwa melepaskan ego dan mendengar sesama merupakan poin penting yang sangat ditekankan dalam nats ini, karena pada dasarnya mereka yang lebih mengutamakan dirinya sendiri adalah mereka yang sangat menginginkan perpecahan. Untuk itu kita lanjut ke dalam poin yang kedua, yang dimana menanggalkan kepentingan pribadi terdapat dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Kita bisa belajar dari Yesus Kristus yang dimana ia rela merendahkan dirinya, mengutamakan umat yang dikasihinya, bahkan ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan umatnya. Di mana dunia mendorong kita untuk menonjolkan diri, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan diri, dan kita diminta untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita saja. Bukan berarti kita tidak memperdulikan diri kita, bukan berarti kita mengabaikan diri kita, tetapi kita belajar untuk tidak terlalu mengutamakan diri kita dan mengasihi orang lain dengan tindakan kita. Nats ini juga mengajarkan kita untuk meneladani Kristus yang terdapat di ayat 5 dan ayat yang ke-7. Ini adalah poin yang ketiga, meneladani Kristus yang tertulis dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7. Puncaknya adalah seruan Paulus agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus Kristus, yang dimana ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan tak sampai ia mati. Ini adalah kerendahan hati yang paling sejati, di mana ia meninggalkan haknya dan meninggalkan rupanya sebagai seorang Allah menjadi seorang hamba. Itu semua ia lakukan karena kasihnya kepada umatnya. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-5 dan yang ke-7 ini mengatakan bahwa ketika kita merendahkan diri kita, Allah justru meninggikan kita. Seperti Yesus ketika ia merendahkan dirinya, sehingga Allah mengaruniakannya nama di atas segala nama.
Untuk itu saudara-saudara, marilah kita refleksikan diri kita, apakah kita sudah melakukan sesuatu benar-benar karena ingin melakukannya karena kasih, atau hanya untuk sekedar menonjolkan diri, untuk dipuji atau mencari pengakuan dari sesama kita. Ini adalah poin penting di dalam nats ini. Banyak di antara mereka-mereka yang melakukan sesuatu hanya untuk dipuji oleh sesama mereka, hanya untuk mencari pengakuan dari sesamanya, bukan karena melakukannya karena benar-benar ingin melakukannya karena kasih. Untuk itu, kita juga harus meneladani Kristus, yang dimana ia telah mengosongkan diri dan menjadikan dirinya sebagai seorang hamba, bahkan ia melepaskan hak pribadinya karena kasihnya kepada umat manusia. Kita belajar dari kisah ini bahwa kasih menuntut kita untuk mendengarkan sesama, mengasihi sesama, sehingga keegoisan pun tidak akan ada di dalam diri kita, sehingga perpecahan sehati, sepikir, dan sejiwa dengan tujuan yang sama semuanya akan terlaksana jika kita merendahkan diri kita dan belajar mendengarkan sesama. Untuk itu saudara, yang terakhir, belajar dari nats ini, bersediakah kita untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya dengan menjadi pribadi yang rendah hati di tengah-tengah kehidupan kita? Banyak di antara mereka yang meninggikan diri mereka hanya karena mereka merasa lebih unggul, lebih menonjol, bahkan lebih mampu daripada mereka, padahal mereka memang hanya ingin menunjukkan bahwa mereka mampu, bukan karena mereka melakukannya karena kasih mereka. Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati itu bukanlah sebuah kelemahan, itu bukan sebuah keterbatasan, tetapi kekuatan yang besar di dalam Tuhan dan yang mulia di dalam Tuhan, yang sangat susah untuk dilakukan manusia. Kita diajarkan untuk membuang ego, mengejar kesatuan, dan meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus merendahkan diri kita, dan kita harus mengetahui bahwa ketika kita merendahkan diri kita, Tuhan akan meninggikan kita, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui tindakan nyata kita. Demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kasih Kristus senantiasa diam di dalam hati kita, sehingga kita boleh sehati sepikir dan memiliki perasaan dan pikiran yang sama, yang sejalan dengan Yesus Kristus. Sebagai penutupnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah apapun yang boleh kami dengarkan, boleh kami terima dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, yang mengasihi sesama kami, dan membuang ego kami untuk kepentingan bersama kami. Terima kasih Bapa, sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sekian renungan kita pada saat ini.